Shalom teman-teman semua yang di sini dan teman-teman semua yang di YouTube. Shalom, shalom, shalom. Oke, mau tanya Larry gimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Di sini ada Larry, ada Dodo, ada Kak Susan, Karvia, dan ada Felicia dan 1000 orang lainnya ya. Kita bersyukur ya. Tuhan tetap, walaupun kita jumlahnya tidak terlalu banyak di tempat ini ya. Dan teman-teman di rumah juga gue yakin Tuhan akan hadir di hati teman-teman. Kalau misalnya teman-teman datang sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan, gak peduli ibadahnya offline ataupun online, kita sama-sama hadir kehadiran Tuhan yuk. Dan sebelum itu gue pengen kasih tahu ke teman-teman, remind kembali kepada teman-teman bahwa ibadah ini tidak dapat dilaksanakan ya tanpa penyertaan Tuhan yang pastinya, tanpa pimpinan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita lah yang hebat, bukan kita. Para panitia bukan para pelayan yang hebat, melainkan Tuhan kita yang luar biasa hebat. Bahkan kasih kita anugerah untuk mencicipi pelayanan yang begitu luar biasa ya teman-teman. Dan teman-teman di rumah juga merupakan satu anugerah bisa mengikuti ibadah hari ini. Amin. Dan sebelum masuk ke lagu pertama, gue pengen baca satu ayat teman-teman. Bagus banget, simple. Kejadian 2 ayat ke-7. Baru dibahas di Komsel kemarin bersama Kak Arfi ya. Yang tentang penciptaan Tuhan, yaitu Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menggembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yes, ini hari terakhir di mana Tuhan menyelesaikan mahakaryanya yang begitu luar biasa. Bumi kita ini, Tuhan kita yang hebat. Betapa hebat Tuhan kita, betapa ajaib Tuhan kita. Benar-benar tahu apa yang harus dilakukan yang terbaik untuk hidup kita. Itu gue pengen ajak sama-sama kita bangkit berdiri yang di offline dan yang di online juga bangkit berdiri. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. Kita nyanyikan lagu Betapa Hebat. Let's go. 1, 2, 3, go. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam segalanya. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Dia tak tergoyangkan. Oh, oh. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, berjaya atas perbuatannya. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita.
Beri kemuliaan buat Tuhan kita di surga. Amin, amin, amin. Teman-teman boleh boleh kembali duduk dan teman-teman yang di online juga boleh kembali duduk. Dan gue sekarang pengen ajak sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan sungguh teman-teman. Persiapkan hati kita, gue pengen ajak sama-sama kita ingat kembali kebaikan Tuhan di hidup kita. Sebelum kita mendengarkan sharing firman yang akan di-sharingkan oleh Kak Susan, gue pengen ajak sama-sama kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Yuk teman-teman kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Izinkan Tuhan yang beracara dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita udah mulai keluar dari jalur yang sesungguhnya. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang begitu kudus. Amin. Hanya Engkau juru selamatku. Setia padaku, yang ku pegang, yang ku pegang, hanya janji-Mu, ku percaya. Hidupku ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Yesus, hanya Engkau. Hanya Engkau juru selamatku. Ku percayakan hidupku. Yang ku perlu hanya Kau Tuhan. Hidupku ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak pernah ditinggal, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, hanya Kau Tuhan di hidupku. Mari sama-sama kita ingat kembali, hanya Tuhan yang memegang hidup kita, hanya Tuhan yang jadi fokus utama hidup kita. Amin. Haleluya.
dosa kami Tuhan. Ampuni, ampuni, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah merah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Bapa di dalam kerajaan surga, siang hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini, mengakui melalui pujian dan penyembahan kami, Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya dalam hidup kami. Hanya Dialah yang setia di dalam kehidupan kami. Hanya Dialah yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Baik kepada kami yang setiap hari bergumul menjalani kehidupan ini, Engkau menunjukkan kasih setia dan anugerah-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus, yang menjadi juru selamat kami. Saat ini kami mau bersama-sama mempelajari firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong kami dan Roh Kudus yang menuntun kami, memberikan kami pencerahan untuk kami ketika kami selesai dari tempat ini. Kami semakin rindu akan firman-Mu dan mencintai firman-Mu dan melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Selamat siang teman-teman, baik teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di online. Selamat siang ya. Tetap semangat. Meskipun ya biasanya hari Minggu ini ya, jam-jam siang ini kita bisa pakai buat jalan-jalan gitu ya, keluar mungkin ketemu teman, jalan-jalan ke mall begitu. Tapi kita anak-anak yuk yang semangat di sini ya, tetap setia mengikuti ibadah. Nah, teman-teman, kita masuk di dalam materi ya. Khotbah hari ini satu topik yang saya bawakan yaitu sola scriptura ya. Sudah ada slide-nya. Nah, teman-teman, gagasan sola scriptura ini dikemukakan oleh Martin Luther ketika reformasi gereja terjadi. Sola scriptura itu berarti by scripture alone, sudah ada di slide ya. Artinya apa? Artinya hanya percaya kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab yang adalah firman Tuhan. Kita mempercayai ya dengan semboyan ini, sola scriptura, kita mempercayai Alkitab ya, Alkitab yang menjadi kitab suci kita orang Kristen itu adalah firman Allah di sini ya. Adalah firman Allah dan hanya Alkitab yang memiliki otoritas tertinggi. Singkatnya begini ya, sederhananya begini teman-teman. Sola scriptura itu berarti kita menaruh Alkitab itu di atas pendapat manusia, prinsip-prinsip hidup ya, baik individu maupun secara kelompok, sendiri ya dan kelompok. Nah, teman-teman coba kita lihat apa yang menjadi latar belakang reformasi gereja.
yang terjadi pada tahun 1517 ya, pada tanggal 31 Oktober, Martin Luther itu melakukan 90 dalil di pintu Wittenberg, waktu itu di Jerman ya teman-teman. Nah, apakah tindakan Martin Luther ini dia mau melahirkan doktrin baru atau melahirkan gereja baru? Apakah begini tujuannya? Ada yang tahu nggak? Jadi latar belakang sejarah sampai ada terjadinya reformasi. Apakah dia kepengen gitu melahirkan doktrin baru, terus akhirnya ada gereja baru gitu. Dan memang pada akhirnya terjadi gitu ya, ada gereja yang baru gitu, Protestan gitu, yang akhirnya pisah gitu. Nah teman-teman, sebetulnya reformasi itu adalah penemuan Alkitab kembali. Lucu ya namanya ya, penemuan Alkitab kembali. Loh, kenapa gitu? Alkitab ini ditemukan kembali, atau dalam bahasa Inggrisnya ya, the rediscovery of the Bible gitu. Ya, ditemukan kembali. Kenapa? Sebelumnya ada apa gitu? Kenapa Alkitab baru ditemukan kembali gitu, teman-teman? Ya ternyata selama bertahun-tahun gereja atau orang percaya pada saat itu ya, di zaman Luther, pada saat itu mereka tidak mengenal yang namanya Alkitab. Ya, jadi mereka setiap hari Minggu seperti kita beribadah ke gereja, pergi ke gereja beribadah di sana, tapi mereka nggak mengenal Alkitab. Ya, pada waktu itu yang boleh membaca Alkitab itu hanya sebagian orang yang dipercayain, yang punya kemampuan, ya pastor-pastor gitu, paus-paus gitulah yang di gereja itu yang boleh membaca terus mengajarkannya begitu. Nah, terus di dalam akhirnya demikian, ini bukan hanya berlangsung selama 1-2 tahun atau puluhan tahun, tapi beratus-ratus tahun, lama sekali dalam waktu yang sangat panjang. Dan akhirnya gereja Katolik atau gereja umum yang waktu itu kita kenal, akhirnya memberikan beberapa pengertian yang kurang tepat, seperti sakramen perjamuan kudus gitu ya. Sakramen perjamuan kudus mereka terjemahinnya, memahaminya apa yang Alkitab bilang itu secara berbeda, terus mengajarkannya kepada orang-orang Kristen saat itu. Dan banyak hal gitu yang mereka ajarkan itu menyimpang. Salah satunya yang paling terkenal, minggu-minggu lalu udah pernah disebutkan, coba teman-teman masih ingat nggak? Penyimpangan yang paling terkenal gitu. Iya, surat indulgensia gitu. Jadi gereja pada saat itu mengajarkan gitu, dosa kita itu bisa ditebus dengan membeli surat indulgensia gitu. Lihat betapa besar penyimpangannya. Coba teman-teman cari di Alkitab gitu, ada nggak gitu mengajarkan hal itu? Nggak ada ya. Nah, begitu besarnya penyimpangan yang terjadi pada saat itu, dan seolah-olah gereja menutupi itu, dan orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Kristus, pergi ke gereja ibadahnya, seolah-olah disembunyikan dari kebenaran yang ada gitu. Dan bukan hanya mengajarkan ajaran-ajaran ini, tapi gereja juga akhirnya memberlakukan. Ya, akhirnya benar ada jemaat yang datang membeli surat itu untuk menebus dosa begitu. Terus ya, sampai siapa yang berani kritik kayak Martin Luther itu harus dibunuh ya. Nah, sebegitunya teman-teman apa yang terjadi, dan itulah yang terjadi di dalam sejarah gereja, sejarah kelam gitu, dan pernah terjadi hanya karena gara-gara Alkitab itu hilang gitu. Alkitab hilang. Saya pakai istilah mereka kehilangan Alkitab gitu ya teman-teman. Bukan berarti nggak ada sama musnah Alkitabnya, bukan musnah gitu. Ada Alkitabnya, tapi secara pengajaran mereka
jauh gitu, jauh dari Alkitab. Nah, teman-teman bercerita tentang sejarah mengapa akhirnya ada reformasi gereja. Di dalam Alkitab itu ternyata ada satu kisah yang mirip-mirip dengan peristiwa reformasi Martin Luther pada zaman Martin Luther. Mungkin ada yang bisa menebak? Daniel 2 Raja-Raja 22 ayat 8 sampai 20. Nah, ini ya. Nah, coba kita buka Alkitab kita. Hari ini kita belajar tentang sola scriptura. Jangan malas untuk membuka Alkitab ya. Saya sengaja tidak menampilkan ayatnya supaya kita membuka ayatnya begitu. Coba kita lihat di 2 Raja-Raja 22. Ini satu pasal ya, satu pasal 22. Tapi coba kita lihat dari ayat 8 sampai ayat 20. Nah, teman-teman, ini perikop 22, pasal 22 ini ada catatan tentang reformasi yang dijalankan oleh Raja Yosia. Siapa Raja Yosia ini? Yang menjawab nanti dikasih permen. Siapa Raja Yosia ini? Ya, Raja Yehuda. Dia memimpin kerajaan Yehuda, benar. Nah, tapi dia siapa? Siapa bapaknya? Anak Amon ya, di sini dikatakan di ayat yang enggak ada ya. Tapi di dalam sejarah iya kan Amon ya ini. Sebelumnya kan tentang Amon, Raja Yehuda. Ini anak Amon, terus Yosia ini menggantikan bapaknya, raja sebelumnya Amon itu menjadi raja. Terus kakeknya itu adalah Manasye. Nah, teman-teman, kerajaan Yehuda pada saat itu di zaman Yosia ini sedang berada dalam perencanaan untuk memperbaiki keadaan bait suci. Nah, ini coba perhatikan ya, ada bait suci di sini. Terus maka diberikanlah perintah untuk mengumpulkan persembahan ya. Nah, ibadah pada waktu itu tetap dijalankan. Ada persembahan, ada penyembahan, ada korban ya, seperti biasa sistem ibadah pada zaman di perjanjian lama seperti itu. Tapi ada hal yang aneh teman-teman di sini. Ya, perhatikan ayat yang ke-8. Saya bacakan buat kita ya. Ayat ke-8, berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan, panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Ini satu ayat aja di ayat ke-8. Nah, teman-teman, jelas di sini diceritakan mereka dalam keadaan mau memperbaiki bait suci. Bait suci ada, berarti mereka masih menyembah Allah yang benar ya kan? Setuju teman-teman? Mereka masih percaya kepada Tuhan, ada Yahweh begitu ya. Karena bait suci ada. Bait suci itu kan lambang kehadiran Allah seperti itu. Nah, ada hal yang aneh, setidaknya 2 hal yang terjadi di sini. Next. Nah, yang pertama, ini nggak keluar ya? Bentar. Yang pertama, tidak memiliki kitab Taurat atau firman Allah. Tadi ayat 8 yang kita baca di situ ya. Waktu mereka lagi renovasi bait Allah, ditemukan kitab gitu. Kitab Taurat ini kita percaya pada waktu itu di perjanjian lama 5 kitab Pentatyuk. Yang pertama itu yang mereka pakai buat jadi penuntun buat mereka menjalankan ibadah seperti itu. Ya mereka nggak ada kitab suci, tidak memiliki kitab Taurat atau firman Allah. Mengapa teman-teman? Mengapa bisa sampai terjadi? Gak ada kitab gitu kan? Ada yang tahu? Coba perhatikan teman-teman, sebelum Yosia memerintah, itu bapaknya Amon, terus Manasye ya, maksudnya kakeknya Yosia ini, Manasye itu termasuk orang yang lalim ya, dia berkuasa dan sangat jahat dikatakan.
Teman-teman bisa baca ya perikop tentang Manasye, itu sangat jahat sekali. Waktu pemerintahannya itulah ya, kerajaan Yehuda ini kan terkenal kerajaan yang masih baik, mengikuti aturan gitu ya. Eh, tapi karena pengaruh ya, maka mengikuti kerajaan di sebelah utara. Jadi muncul ada raja yang jahat gitu, Manasye ini. Waktu pemerintahannya ini ya, dikatakan Raja Manasye ini mengikuti teladan raja-raja yang jahat pada zaman itu memerintah, itu meninggikan patung-patung sembahan atau penyembahan berhala. Jadi mulai ada seperti itu, memasukkan tentang penyembahan berhala di dalam ibadah Yehuda, kerajaan Yehuda pada saat itu. Sehingga orang-orang yang berbicara tentang kebenaran satu persatu itu hilang. Bisa jadi dibunuh, terus yang lainnya takut, akhirnya menyingkir seperti itu. Dan alih-alih di sini dia membacakan atau memberlakukan ajaran-ajaran Taurat gitu. Tapi kitab Tauratnya sendiri nggak ada. Teman-teman bisa bayangkan gitu ya, nggak ada Alkitabnya gitu, nggak bisa mengetahui isi kebenarannya seperti apa. Itu Alkitabnya nggak ada kitabnya gitu. Yang ditinggikan justru ibadah penyembahan berhala, ya, mengikuti budaya pakan atau budaya bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Allah Yahweh Elohim pada waktu itu, ya. Budaya penyembahan berhala itu kan dari bangsa-bangsa sekitar gitu. Jadi aneh ya teman-teman, kecampur gitu. Mereka masih ibadah di gereja, di bait Allah gitu ya, di bait suci gitu. Tapi bisa meninggikan penyembahan berhala. Sudah menyimpang gitu teman-teman. Ini sama ya, kejadiannya sama seperti yang terjadi pada zaman reformasi gereja, pada zaman Luther. Sama-sama kehilangan kitab suci, seperti itu. Terus kedua teman-teman, perhatikan, ada ahli kitab atau panitera. Panitera ini kalau di King James Version itu terjemahnya scribe. Panitera ini adalah ahli kitab, ya, ahli kitab yang seharusnya mengetahui isi kitab itu seperti apa. Anehnya di ayat ke-8 dikatakan setelah, kan pertama imam besar temukan kitab, terus serahin ke panitera. Ya diserahinlah kepada panitera yang ahli di dalam kitab. Tapi dia cuma membaca. Setelah membaca tidak mengatakan apa-apa, lalu menyerahkannya kepada Raja Yosia. Ya, punya ahli kitab tapi sama sekali enggak mengerti isinya apa gitu. Isinya apa, dan akhirnya serahin kepada Raja Yosia. Teman-teman, ini coba ya kita lihat dua krisis kerohanian yang terjadi pada zaman Raja Yosia. Tidak memiliki kitab, hilang dalam arti di sini, dan ada ahli kitab tapi nggak mengerti isinya. Teman-teman coba pikirkan ya, seandainya suatu saat gitu gereja kita, itu istilahnya orang Kristen gitulah, orang Kristen. Suatu saat Alkitab ini benar-benar nggak ada gitu. Coba teman-teman bisa pikirkan bagaimana bahaya dan fatalnya begitu. Apa itu Alkitab? Isinya apa? Jadi kita pun yang orang percaya mau baca isinya pun enggak tahu seperti itu. Terus ada orang yang seharusnya punya fungsi dan tugas menyampaikan isi Alkitab itu dengan benar, tapi bisa sama seperti Alkitab ini yang tidak mengenal isinya. Teman-teman, betapa bahayanya kalau terjadi yang seperti ini. Nggak punya Alkitab, terus sampai kita juga nggak mengetahui isinya. Bagaimana mengetahui kehendak Tuhan? Itu jadi nggak ada gitu teman-teman. Akhirnya orang bisa menjadikan Alkitab ini sekunder. Tahu sekunder teman-teman? Bukan primer, yang utama ya. Ya, padahal secara Kristen, di dalam iman Kristen kita percayai Alkitab ini di atas, tadi kan di awal ya, melebihi pendapat manusia apapun itu, harusnya seperti itu. Nah, setelah kejadian ini, coba kita lihat apa yang menjadi respon Yosia teman-teman.
ayat 11 ya. Ayat 11 dikatakan segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu dikoyakkannya lah pakaiannya. Lambang koyakkan pakaian itu artinya kesedihan dan keputusasaan gitu ya. Di dalam Alkitab tuh banyak sekali. Jadi setelah Yosia menerima kitab Taurat itu ada satu kesedihan gitu. Ini perasaan yang respon yang muncul pada Raja Yosia sendiri. Terus kedua, bukan hanya sampai di situ, karena Panitera pun tidak tahu isinya apa, seperti itu, aneh ya. Raja Yosia seorang raja yang baik begitu, tapi bisa saja dia juga tidak mengerti kebenaran yang mana seperti itu. Maka dia meminta petunjuk dari Tuhan. Ayat ke-13 ya. Pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Ya, maka dia pergi kepada satu orang di ayat berikutnya begitu mencari petunjuk ya. Setelah itu ayat 19, respon yang diberikan oleh Raja Yosia, dia menyesal dan bertobat kembali ya, kembali kepada Allah, kembali kepada kitab ya. Nah, teman-teman melihat betapa berbahayanya kalau Alkitab itu sampai enggak ada, begitu hilang sama sekali. Terus sampai kita tidak memahami isi Alkitab itu dengan benar dan tepat juga. Itu sangat bahaya sekali ya teman-teman. Maka langkah yang terakhir, yang ketiga, Yosia mengambil langkah untuk menyesal dan kembali bertobat, back to God gitu. Sekarang kita mau mencoba ya, melihat mengapa Alkitab dan mengapa back to Bible. Ya, ini satu ungkapan yang sering diajarkan ya di dalam sejarah reformasi, back to the Bible. Mengapa sola scriptura gitu. Nah, baik pada zaman Raja Yosia maupun pada saat reformasi gereja, mereka meyakini dan mengajarkan bahwa Alkitab, teman-teman bisa buka di 2 Timotius 3 ayat 16. Mengapa back to the Bible? Hanya 2 ayat aja ya. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Yang pertama, teman-teman, ada 4 hal ya. Alkitab adalah firman Allah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kenapa Alkitab itu adalah firman Allah? Karena Alkitab itu diilhamkan oleh Allah sendiri, teman-teman. Ya, perkataan penulis, memang ini ditulis oleh manusia ya, nggak mungkin Allah yang nulis gitu. Melalui manusia, Allah memakai manusia, terus ditulis, jadilah ada penuntun, ada kitab-kitab gitu. Nah, perkataan penulis yang ditulis ini diinspirasikan, terus dinafaskan oleh Allah sendiri, diiluminasi kata di sini ya. Terus dibimbing proses penulisannya oleh Allah. Teman-teman, ini bukan berarti Alkitab menolak adanya otoritas yang lain gitu. Seperti orang tua kita, pemerintah yang memberikan aturan-aturan dan lain sebagainya. Terus ada tradisi pemimpin gereja begitu ya, bukan menolak keberadaan mereka. Tapi di sini bagaimana otoritas itu yang lain itu bisa salah ya. Karena itu kita harus tunduk pada Alkitab. Alkitab melebihi segala sesuatu, melebihi tradisi, pendapat manusia dan lain sebagainya. Bahkan aturan pemerintah, seperti itu teman-teman. Yang kedua teman-teman, karena Alkitab itu cukup, sufficient. Mengapa dibilang cukup? 2 Timotius 3 ayat 15 itu mengatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu
dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Alkitab dikatakan cukup, sufficient, itu karena Alkitab itu mampu memberikan hikmat kepada kita, benar nggak? Nggak salah baca kitab Amsal gitu, pasti kita jadi orang yang berhikmat seperti itu. Dan terus bisa menuntun kita kepada keselamatan, di mana Alkitab di dalamnya menyatakan tentang redemptive story, God story, cerita besar penebusan Allah yang akan membawa kita beriman kepada Tuhan Yesus itu. Nah, cukup Alkitab sudah menjadi cukup Alkitab saja bisa menuntun iman kita. Seperti itu ya artinya teman-teman. Sufficient artinya. Ya, sufficient. Terus yang ketiga teman-teman, Alkitab itu jelas, clear. Siapapun dapat membaca Alkitab. Beda ya pada zaman dulu, yang boleh baca Alkitab hanya boleh uskup gitu ya, orang-orang petinggi gereja gitu, seperti itu. Nah, siapapun dapat membaca Alkitab lalu mengerti, menemukan dasar keselamatannya. Gampang dasar keselamatannya. Semua manusia berdosa, terus kita diselamatkan gitu. Allah mengirimkan anaknya untuk menebus dosa manusia seperti itu. Nah, ketika kita mungkin menemukan kesulitan di salah satu bagian ayat atau bagian yang kabur, nggak jelas gitu ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Kenapa Alkitab itu jelas? Karena Alkitab itu bisa menginterpretasikan dirinya, ya, menerjemahkan, menafsirkan dirinya, ya. Terus di bagian Alkitab yang kurang jelas itu bisa dijelaskan dengan bagian yang lain di Alkitab. Jadi saling ada kesinambungan, bersambung gitu ya. Kitab-kitab meskipun ditulis oleh orang-orang yang berbeda-beda, ya. Pentateuch ditulis oleh Musa, Mazmur ada yang bilang Daud yang tulis, tapi belum tentu karena di dalamnya ada Bani Korah gitu ya. Ada orang-orang yang berbeda-beda, banyak sekali yang terlibat gitu, tapi bisa menyatu. Nah, itulah otoritas Alkitab ya teman-teman. Keempat, karena Alkitab tidak hanya menuntun kita pada keselamatan, tetapi juga menjauhkan kita dari dosa dan memulihkan hidup kita. Kembali ke 2 Timotius 3 ayat 16 tadi, itu Alkitab bilangnya jelas. Alkitab itu bisa mengajar, menunjukkan kesalahan kita, terus memperbaiki kelakuan kita, terus mendidik kita di dalam kebenaran. Kalau nggak ada Alkitab, bagaimana kita bisa dididik di dalam kebenaran? Dituntun itu nggak bisa ya teman-teman. Nah, kita diajar menjadi manusia yang utuh di hadapan Tuhan karena melalui Alkitab. Nah, teman-teman, terakhir coba kita pikirkan ya, coba untuk direnungkan. Teman-teman, di zaman postmodern ini, zaman sekarang kita hidup, kita diajar bahwa standar, ya kita punya standar dong ya, ada prinsip, dan otoritas hidup itu ditentukan oleh sendiri. Ya kadangkala dengan keegoisan kita, gitu. Saya punya prinsip sendiri kok, ini prinsip saya gitu. Nah, karena nggak ada prinsip yang absolut menurut kita, sehingga kita bisa menentukan prinsip sendiri itu hidup kita sendiri. Seringkali budaya juga, terus ada pengalaman menjadi otoritas utama kita. Seperti yang terjadi di reformasi maupun di zaman Raja Yosia, itu budaya di sekitar itu bisa mempengaruhi kita ya. Kita nggak bisa bilang itu nggak mempengaruhi kita, pasti mempengaruhi. Nah, padahal sebagai orang Kristen kita harusnya menempatkan Alkitab itu sebagai standar yang berotoritas dalam hidup kita. Pertanyaan buat kita teman-teman, dalam hidup ini, apakah kita mencari kebenaran firman Tuhan atau kebenaran yang sesuai dengan prinsip sendiri? Ya kadangkala, jujur ya, kadangkala pun bisa terjadi. Seringkali kita mau mencari isi khotbah yang menyenangkan telinga gitu. Isi khotbah yang mengentertain kita. Kita zaman sekarang kan suka sekali ya dihibur ya, di entertain gitu. Dan tanpa kita memikirkan sebenarnya orang yang menyampaikan isi firman Tuhan khotbah itu apakah sudah menggali Alkitab itu dengan benar gitu. Karena Alkitab ini buku kuno gitu, buku kuno.
ya saya katakan buku kuno dan masih banyak hal yang nggak sesuai dengan budaya dan konteks zaman kita sekarang. Dan itu harus digali dan harus dipelajari ya, butuh proses yang panjang seperti itu. Terus ya karena ini Alkitab buku kuno, kadangkala kita bisa menganggap ya, kayaknya membaca webtoon itu lebih asik, membaca komik itu lebih asik gitu. Susah ya kan, pasti kita bergumul ya setiap hari membaca Alkitab. Jangankan teman-teman, kadang-kala saya juga bergumul membaca Alkitab. Sebenarnya ini Alkitab bilang apa sih gitu. Karena ada bagian yang agak susah dimengerti seperti itu dan butuh banyak waktu dan itu butuh pengorbanan dan usaha kita teman-teman. Tapi kadang-kala kan kita manusia enggak maunya yang gampang gitu. Kita dengar khotbah pun juga udahlah kasusan bicara aja yang sederhana gitu, jangan dalam-dalam gitu. Jangan yang enggak dimengerti bahasanya seperti itu. Teman-teman, kadang-kala karena hal ini akhirnya terjadi mentalitas kita ingin gampang aja, instan gitu semua seperti itu, nggak ada usaha. Dan puji syukur di sini ya teman-teman mau belajar mendalami Alkitab. Setiap hari Sabtu sebulan sekali kita ada pendalaman Alkitab, disitulah kita belajar bersama-sama gitu. Mau mendalami Alkitab itu apa yang sebenarnya Tuhan katakan, apa yang menjadi kehendak Tuhan ya seperti itu. Teman-teman kita kembali ya, kembali kepada komitmen untuk bersungguh-sungguh belajar mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh dan serius. Kedua teman-teman, sudahkah kita menjadikan Alkitab itu sebagai standar, otoritas, prinsip utama dalam hidup kita? Karena masih banyak hal yang bisa menjadi standar hidup kita. Peraturan dari di mana-mana, di masyarakat juga ada peraturan dan lain sebagainya. Budaya dan lain sebagainya. Terus menyikapi berbagai hal dalam hidup kita. Kita bergumul ya dalam hidup ini, ada isu pergumulan hidup ini. Wah, kesusahan ada temanku yang lesbian, itu bagaimana? Nah, itu isunya isu dalam hidup, isu sosial begitu. Ada yang temanku dikucilkan seperti itu. Nah, itu berbagai hal permasalahan hidup. Kita perlu bertanya nih, apa yang dikatakan Alkitab tentang hal ini, tentang masalah-masalah yang kita hadapi seperti itu. Teman-teman, kiranya kita mau ambil komitmen ya untuk kembali kepada kebenaran di bawah tuntunan kebenaran Alkitab itu. Nah, mari kita coba wujudkan sola scriptura dengan setia berpegang pada firman Tuhan dan kemudian menghidupinya. Jangan sampai Alkitab ini kita itu kehilangan kitab. Ya. Bukan berarti satu hari nggak ada Alkitab sama sekali. Ya sekarang memang jarang ada orang yang pegang buku cetakannya lagi. Kita bisa buka di handphone gitu ya. Tapi suatu hari benar-benar hilang itu gimana gitu ya. Jangan artinya hilang itu karena kita datang ke gereja, tapi jauh sekali dengan kebenaran Alkitab gitu. Teman-teman, ini bisa terjadi loh. Sejarah aja udah menunjukkan gitu, itu bisa terjadi dan jangan terjadi lagi, kembali lagi gitu teman-teman. Terakhir teman-teman, saya sangat suka sekali dengan perkataan Martin Luther ini. Coba Stanley bacain bang, tolong. Evident reason. My conscience is held captive by the word of God, and to act against conscience is neither right nor safe. Ya. Oke, teman-teman, kata-kata ini itu diucapkan oleh Martin Luther pada 18 April 1521 ketika ia diajukan di sidang kekaisaran Jerman. Pada saat itu Kaisar Charles V ya. Pada saat itu di hadapan semua pemimpin gereja, penguasa, pemimpin gereja gitu. Luther dia dipanggil supaya ia dapat menarik kembali perkataannya yang udah dia tulis 90 dalil itu. Kamu batalkan gitu perkataan kamu itu. Nah, tapi tentu saja ia nggak mau. Luther nggak bersedia. Mengapa? Karena siapapun yang telah berjumpa dengan Tuhan dan kebenaran firman-Nya pasti akan tertawan oleh firman-Nya. Saya suka sekali my conscience is held captive
captive itu kan ditangkap gitu ya, artinya ditangkap, atau diterjemahin ke bahasa Indonesia kata tertawan itu juga bagus gitu. Tertawan oleh kita semua yang udah tertawan oleh firman Tuhan, itu nggak bisa kita tidak taat kepada firman yang sudah dituliskan di Alkitab yang kita baca, kita akui sebagai otoritas gitu ya. Terus nggak bisa kita nggak melakukan apa yang udah Tuhan firmankan. Teman-teman, artinya sepanjang hidup kita menjadi orang Kristen, kesaksian kita, terus kehidupan kita, otoritas Alkitab itulah yang menentukan hidup kita. Udah tertawan di dalamnya seperti itu, udah ditangkap olehnya ya teman-teman. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Engkau memakai penulis-penulis Alkitab dengan berbagai latar belakang untuk dijadikan sebagai firman-Mu. Firman yang menjadi penuntun kehidupan kami, yang menyatakan siapakah itu Allah, siapakah itu juru selamat, perkataan-perkataan dan tulisan-tulisan yang boleh menuntun kami memperoleh iman di dalam Tuhan. Tuhan tolong kami agar menjadikan Alkitab ini sebagai otoritas dalam hidup kami. Kami mau ditawan, kami mau ditangkap oleh firman Allah. Dan dengan setia menaati segala yang difirmankan oleh Tuhan melalui Alkitab ini yang akan menjadi penuntun. Di dalamnya kami boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cek. Oke, mic-nya udah nyala kembali. Oke, terima kasih Kak Susan atas firman-Nya luar biasa tentang sola scriptura, tentang betapa pentingnya firman menjadi yang terutama di hidup kita ya teman-teman. Mungkin banyak renungan di luar sana, banyak buku-buku bagus di luar sana, tapi yang terutama yaitu satu teman-teman, Alkitab, di mana Tuhan sendiri yang berhikmat kepada murid-muridnya dan rasul-rasul lainnya untuk menulis ya teman-teman. Dan sekarang saatnya kita memberikan persembahan, dan ya teman-teman rumah juga bisa nanti ada lewat MBCA ya, lewat nomor yang juga udah tertera di YouTube. Dan untuk teman-teman yang di sini juga nanti akan memberikan persembahan yang akan dikelilingi oleh Dodo ya. Dan sebelum memberikan persembahan, gue pengen ajak sama-sama yuk teman-teman yang di rumah maupun yang di sini, kita bersatu dalam doa sebelum memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu Bapa, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan terima kasih juga bisa Tuhan cukupkan semua yang kami butuhkan Tuhan. Dari mulai rumah ibadah Bapa, segala fasilitas yang kami miliki sekarang ini Bapa, tidak lain tidak bukan dari-Mu Bapa. Kami percaya semua yang kami miliki ini telah diberikan terlebih dahulu oleh-Mu Yesus. Sekarang kami mau memberi sedikit Tuhan dari apa yang kami punya ini Tuhan. Kami tahu ini tidak akan sebanding Tuhan dengan apa yang Kau berikan pada hidup kami Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan, berkomitmen Tuhan untuk memberikan sebagian dari yang kami punya ini, yang terbaik untuk-Mu Yesus. Karena Kau telah terlebih dahulu memberi itu semua kepada kami Bapa. Terus Tuhan ajar kami terus Tuhan untuk bisa memberi Tuhan. Terima kasih Bapa. Layakan persembahan kami ini Tuhan, kiranya bisa memperluas kerajaan-Mu di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke, Dodo boleh sekalian diputerin persembahan dan teman-teman yang di rumah boleh memberikan persembahan lewat nomor yang telah tertera di YouTube. Sambil kita nyanyi ya teman-teman, let's go. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan memegang tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan memegang tangannya. Apabila ia jatuh dan sampai terletak, sebab Tuhan memegang tangannya. Sebab Tuhan memegang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Segala kemuliaan buat Tuhan. Oke teman-teman, sebentar ya. Sekarang saatnya kita membacakan doa syafaat. Sebentar, ambil handphone saya. Teman-teman, sekarang saatnya kita membacakan doa syafaat seperti yang telah kita lakukan minggu-minggu lalu. Mendengar banyaknya berita yang akhir-akhir ini terjadi, yang baik maupun buruk ya teman-teman. Dan gue pengen ajak sama-sama kita sungguh-sungguh bersatu dalam doa, dan lewat doa syafaat ini gue pengen ajak teman-teman semua yang di rumah juga boleh banget untuk keluar suara ya. Kita keluar suara, kita sama-sama panjatkan doain, dan yang di dalam offline ini juga boleh kita sama-sama keluar suara, kita berdoa untuk pokok-pokok doa yang akan saya sampaikan ini. Jadi yang pertama gue pengen ajak sama-sama kita doakan tentang kasus-kasus terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Tentang yang ada seorang anggota MUI yang ditangkap oleh Densus 88 dan beberapa hari lalu juga ada serangan kembali dari KKB Papua yang karena menewaskan seorang TNI ya. Jadi ya kami harap lewat kasus-kasus pembunuhan ini yang dilakukan oleh aparat-aparat tersebut seharusnya tidak menjadi perpecahan ya dari kita Indonesia, yang karena kita melihat keberagaman Indonesia yang begitu luar biasa, bukan jadi batu sandungan karena hal tersebut ya teman-teman. Semoga kiranya lewat hal tersebut bisa semakin belajar, dan para pemerintah bukan hanya sekedar memberi hukuman ya, tapi mempersatukan dan membuat para aparat-aparat yang tidak bertanggung jawab itu untuk kembali ke jalan yang benar. Ya teman-teman, mari kita doakan bagi korban yang terkena dalam hal tersebut, supaya dikuatkan juga oleh keluarganya dan pemerintah supaya bisa memberikan solusi yang terbaik untuk korban-korban, untuk pembunuh-pembunuh tersebut. Ya teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan Bapak. Aku ingin berdoa Tuhan untuk korban-korban yang terjadi Tuhan lewat kasus ini Bapak. Supaya kiranya Tuhan yang berkehendak Tuhan. Tuhan yang pakai pemerintah Tuhan, supaya lewat hukuman-hukuman diberikan atau solusi-solusi yang diberikan Tuhan bisa mengubah Tuhan para penjahat tersebut Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus mereka bukan jahat Tuhan. Kiranya mereka Tuhan yang kira Tuhan yang terus berikan mereka kesempatan Tuhan untuk berubah Bapak. Kami percaya Tuhan punya rancangan Tuhan untuk orang-orang berdosa tersebut Bapak. Karena kami semua orang berdosa, kami yakin Tuhan Engkau ingin melakukan sesuatu yang besar Tuhan untuk orang-orang tersebut Bapak. Terima kasih Tuhan. Kiranya lewat hal ini juga tidak memecah belahkan bangsa Indonesia Tuhan. Tidak mengotak-ngotakkan Tuhan Papua seperti ini atau daerah lain seperti itu. Kiranya Engkau yang terus mempersatukan Indonesia ini Tuhan di tengah-tengah chaos terorisme yang terjadi Tuhan dan lain-lain Bapak. Kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu Bapak, Indonesia ini Bapak. Terima kasih Yesus. Pokok doa selanjutnya mari kita doakan mengenai kasus kekerasan seksual dan penganiayaan, terutama untuk kasus yang terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Kasus penganiayaan itu menimpa seorang siswi SD berusia 13 tahun. Korban tidak hanya diperkosa oleh teman-teman tapi juga dianiaya ya teman-teman. Dan aksi penganiayaan tersebut bahkan sampai direkam. Jadi ya kiranya kami berharap lewat ini mari kita doakan agar kiranya proses hukum yang berjalan bisa seadil dan sebaik mungkin.
mengingat semua korban dan pelakunya masih di bawah umur. Kiranya juga proses rehabilitasi secara fisik dan psikis bisa berjalan lancar, terutama untuk sang korban kekerasan seksual dan penganiayaan. Dan kita doakan agar kejadian serupa tidak terulang lagi, dan mari kita sama-sama belajar dari kasus ini sebagai bimbingan untuk membangun generasi muda yang bisa membanggakan dan memancarkan cinta kasih dari Tuhan, teman-teman. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, berdoa Tuhan kiranya untuk kasus kedua Tuhan di mana ada kekerasan seksual Tuhan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur Bapa. Tuhan yang tahu Tuhan, Tuhan yang kira tegakkan keadilan Tuhan kepada korban maupun pelaku Bapa. Tuhan yang berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan, solusi yang terbaik Tuhan, hukuman terbaik Tuhan melihat mereka masih di bawah umur Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami manusia berdosa Bapa, ampuni Tuhan setiap dosa kami Bapa, dan ampuni juga setiap dosa anak-anak tersebut Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau bisa ubahkan mereka, Engkau bisa ubahkan hati mereka Tuhan. Engkau yang berikan mereka lemah lembut Bapa, Engkau memberikan mereka kasih-Mu Bapa, supaya kira mereka bisa mengasihi sesamanya seperti Engkau mengasihi kita. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Bapa yang begitu melimpah Tuhan, kasih-Mu yang begitu melimpah Tuhan, yang mengajarkan kami juga untuk mengasihi orang sekitar kita Bapa. Sertai terus Tuhan anak-anak generasi ini Bapa. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali Bapa untuk generasi kita ini Yesus. Serahkan generasi ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih. Oke, pokok doa selanjutnya kita akan berdoa untuk mengenai gereja kita Abalaf Jembatan 3, terutama Revo. Kita doakan untuk beradaptasi dalam COVID ini supaya tidak ada kasus yang terjadi lewat offline kita yang adakan sekarang ini. Kiranya isu mengenai pembatasan jumlah jemaat di gereja tidak akan terlalu menghambat aktivitas gereja Abalaf Jembatan 3. Mari kita doakan juga ya untuk kakak pembimbing kita Kak Arvia yang dimana minggu depan harus pulang kembali ke kampung halamannya Blitar, Jawa Timur untuk memperingati 100 hari kematian dari orang tua Kak Arvia, yaitu ibunya. Mari kita doakan agar beliau tetap diberi penghiburan dan kekuatan dalam mengenang peristiwa kelam itu. Kiranya juga Kak Arvia bisa mempercayakan keluarganya, terutama ayah Kak Arvia ya, di bawah perlindungan Tuhan ketika beliau harus kembali lagi ke Jakarta. Mari kita berdoa juga meski dengan absennya Kak Arvia ini, kiranya setiap anggota pelayan Revo bisa tetap terus melakukan pelayanan mereka semaksimal mungkin. Kiranya setiap dari kehendak Tuhan bisa terus terlaksana semaksimal mungkin di dalam Revo ini. Yuk teman-teman kita doakan Revo ini. Terima kasih Tuhan, berdoa Tuhan sekarang Tuhan untuk di mana Kak Arvia Tuhan yang tahu Tuhan pergumulannya Tuhan yang tahu pergumulan pribadi dan pergumulan ayahnya juga Tuhan Yesus. Kira Tuhan yang berikan damai terus Tuhan lewat firman-Mu Bapa, lewat orang-orang sekitar Kak Arvia Tuhan yang terus berikan Tuhan kehangatan, damai sejahtera Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sayang Kak Arvia, Engkau sayang ayahnya Tuhan. Engkau sayang kita semua Tuhan, orang-orang yang percaya padamu Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk Kak Arvia juga Tuhan, kira di masa dukanya ini Tuhan, Kak Arvia bisa melihat kemuliaan-Mu Bapa, bisa melihat rencana-Mu yang begitu luar biasa yang akan dikerjakan dalam hidupnya Tuhan. Dan ayahnya juga Tuhan, kira nanti lewat kepulangan Kak Arvia dari Blitar juga kembali ke Jakarta bisa membuat ayahnya tenang Bapa. Ayahnya bisa Tuhan menghadapi setiap hidupnya bersama Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan yang baik Tuhan pada hidup kami Tuhan. Buat Kak Arvia untuk kami semua, dan kira sertai juga Revo Tuhan nanti akan ditinggalkan sebentar Tuhan supaya bisa mengontrol segala sesuatu dengan baik. Diserahkan Revo dalam tangan-Mu Yesus. Tuhan terima kasih Bapak karena tak habis-habisnya Tuhan doa yang kami panjatkan Tuhan, dan tak habis-habisnya juga Tuhan sertai kami terus Bapak. Dan tak habis-habisnya juga kami melakukan dosa, tak habis-habisnya juga Engkau mengampuni dosa-dosa kami Bapak. Kau sangat baik Tuhan. Kiranya segala pokok doa yang kami naikkan ini, kiranya kehendak-Mu saja yang terjadi atas Indonesia, atas pribadi kami, atas keluarga kami. Kami serahkan setiap pokok doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ini Bapa. Mengucap syukur Tuhan bisa berdoa di hadapan-Mu. Kami orang yang percaya, sama-sama kita mau katakan dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa. Amin. Kak Arvia boleh sekaligus maju ke depan untuk sekalian menutup dalam doa.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Oke teman-teman, aku undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dan menutup ibadah pada siang hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh kembali diberikan kesempatan, anugerah Tuhan menolong memampukan kami untuk boleh melewati serangkaian ibadah kami dari awal sampai kami ada di penghujung ini. Kami bersyukur Tuhan, dan kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami untuk kesempatan berharga bagi kami, warisan dari reformasi di mana kami boleh kembali lagi membaca Alkitab. Masing-masing kami punya kebebasan untuk membaca. Tuhan tolong kami oleh karena itu mencari kebenaran hanya melalui firman-Mu dan menjadikan firman-Mu adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Tuhan tolong setiap kami anak-anak-Mu, kami mau sepulang dari tempat ini, hidup kami berbeda karena kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Teman-teman sekalian, arahkan hatimu saat ini, kita mau mengakhiri ibadah hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan menyinari kita dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan kepada kita wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Arvia. Dan ya, ibadah kita sampai di sini teman-teman. Jangan lupa untuk datang ke ibadah kita lagi minggu depan bagi yang udah vaksin, dan kalau bagi yang belum vaksin bisa kembali disaksikan di YouTube ya teman-teman. Dan di hari Sabtu kita juga ada Komsel bagi teman-teman yang datang, boleh banget udah vaksin, boleh banget untuk datang di Komsel minggu depan. Oke teman-teman, sampai jumpa minggu depan. God bless you all. Udah diberhentiin.